Halo Bor, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya Bor ya. Baru kenal kok udah langsung main bungkus aja sih Bor. Mungkin inilah kata-kata yang tepat untuk film yang akan kita bahas kali ini. Film ini berjudul Shattered yang rilis pada tahun 2022. Oke, kita langsung saja ucapkan prot prot prot, ceki prot. Wah. Take this. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Chris yang sedang berolahraga di balkon rumahnya. Chris dikisahkan sebagai seorang pria yang sangat kaya. Namun sekarang dia sedang mengalami proses perceraian dengan istrinya yang bernama Jamie. Tampak dari raut wajah mereka ketika sedang video callan, sepertinya mereka masih saling mencintai. Namun entah karena masalah apa akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu di suatu malam saat Chris merasa kesepian karena pergi kemana-mana harus sendirian, Chris sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Di sana Chris bertemu dengan seorang wanita cantik yang kebetulan sedang membutuhkan pertolongan untuk memilihkan minuman anggur yang bagus. Hey! You read my mind. Well, you can't go wrong with the Nebbiolo. Akhirnya Chris pun berkenalan. Dan diketahui wanita cantik itu bernama Sky. Sky. Saat Chris akan kembali pulang, Chris melihat Sky sedang menunggu taksi. Dan tanpa banyak basa-basi, Chris lalu menawarkan tumpangan kepada Sky. You okay? Kemudian sampailah mereka di sebuah motel di mana Sky tinggal. Di sana Sky tinggal bersama teman wanitanya yang bernama Lisa. Sky bercerita jika sekarang dia sedang bertengkar hebat dengan Lisa. Dan dia tidak ingin kembali pulang karena takut akan semakin memperburuk keadaan. Lagi-lagi, Chris menawarkan bantuan untuk menginap di rumahnya yang tidak jauh dari situ. Chris juga bersedia mengantarkan Sky pulang kapanpun Sky mau. Offer still stands. Saat sampai di rumah Chris, Sky pun terlihat kagum atas kemewahan dan keindahan rumah Chris. Kemudian mereka berbincang-bincang sambil ditemani segelas anggur untuk saling mengenal lebih dalam. I say pour it. Sudden adventures. It's a sudden adventure. It's tasty. Karena suasana yang nyaman, Sky tidak ingin pulang dan ingin menginap di tempat Chris. Akhirnya kejadian yang sangat enak pun terjadi. Let me show you something. Okay. Never moving with a total stranger, right? Never moving with a total stranger, right? Keesokan paginya saat Chris terbangun, ternyata Sky sudah kembali ke motelnya. Dan Sky yang baru saja tiba langsung terlibat pertengkaran dengan Lisa. No call, no text. Where were you? Were you in my room again? Sementara Chris di rumahnya terlihat sangat galau sambil menatap lukisan yang pernah dilukis oleh anaknya. Kegalauan Chris atas masalah rumah tangganya membawa ia keluar untuk mencari Sky di tempat kerjanya. Kemudian tibalah Chris di sebuah bar. Ternyata Sky bekerja di sana sebagai bartender. Di sana mereka kembali berbincang-bincang satu sama lain. Akhirnya Chris tahu jika Sky tidak memiliki saudara dan selalu hidup mandiri sejak kecil. Well, you didn't exactly seem. Stalker-like? Yeah. Nothing. On every level, my childhood was a fucking nightmare. Truth is, I don't have a family. You don't have to be sorry. Setibanya di parkiran, Chris melihat seorang pencuri sedang berusaha membobol pintu mobilnya.
Saat Chris mencoba untuk menegur pencuri itu, tiba-tiba For my car, man. We don't want any problem. Just take off. kondisi Chris yang sekarang lumpuh membuat Sky menawarkan diri untuk menjadi perawat pribadi dan menemani Chris sampai ia sembuh. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun, Chris memberikan kode keamanan rumahnya kepada Sky, sehingga Sky bisa keluar masuk rumahnya kapanpun ia mau. Hanging around. It's the least I could do. We'll run a nurse agency. You take the range, head down the hill, bring back your stuff. Guess we need the codes. Kemudian Sky pulang ke motel untuk mengambil sisa-sisa barang yang ada di sana. Dan di sana Lisa kembali mengomel kepada Sky. Well, I know things, Sky. You don't know anything. Singkat cerita, Sky sudah tinggal di rumah Chris. Di sana Sky benar-benar merawat Chris dengan baik. Dan sesekali menggodanya sehingga membuat Chris merasa sangat bahagia. Can you blame me? Better now that his nurse is here. Sementara itu, pria tua pemilik motel yang bernama Ronald mendatangi Lisa untuk menagih uang sewa. Namun ternyata Any choice. Lisa. melihat Lisa tewas, Ronald akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat untuk menyelidiki kematian Lisa lebih lanjut. Sementara di dalam rumah, Sky dengan berani mengambil ponsel milik Chris saat ia sedang tertidur. Sampai Chris terbangun pun ia belum menyadari jika ponselnya telah berpindah tangan ke Sky. Keesokan paginya, Jamie sang istri menelpon untuk menanyakan kabar Chris. Jamie juga berkata bahwa dia akan menengok Chris bersama Willow anaknya nanti di akhir pekan. Setelah itu, Chris berjalan menuju ruang tengah rumahnya dan di sana dia melihat berita kematian Lisa, teman sekamar Sky. Tak lama kemudian, Sky pulang dari berbelanja dan dengan santainya ia berjalan sambil mengeluarkan hasil belanjaannya. Kemudian Sky duduk sambil melahap sepotong ayam. Tentu saja Chris merasa bingung dan segera menyarankan Sky untuk melaporkan ke polisi atas kematian Lisa. Namun jawaban Sky ternyata sangat mengejutkan. Scott, you should probably contact the police. What about her? Because I'm the one who killed her. Chris yang mendengar jawaban Sky sangat kaget dan tak percaya. Kemudian Chris mencoba bertanya sekali lagi kepada Sky. Namun Sky beralasan jika membunuh Lisa karena But she had the apartment. Funny. It's no joke, Chris. That would be stupid of me. Why? Lisa wasn't a bad roommate. I mean, she wasn't even a bad lover. Mendengar hal itu, Chris sangat kecewa dan marah. Saat itu juga Chris langsung mengusir Sky untuk keluar dari rumahnya. Tapi bukannya pergi, Sky malah mengunci semua pintu menggunakan ponsel milik Chris yang sudah ia bawa. Chris pun mencoba merebut kembali ponsel itu, tapi Look what. Out of my house! Naturally. sementara itu di motel bekas Lisa dan Sky tinggal, Ronald yang sedang bersih-bersih menemukan sebuah teleskop di sisi jendela yang selama ini digunakan oleh Sky untuk memata-matai Chris di rumahnya. Karena penasaran, Ronald mencoba menggunakan teleskop tersebut, yang saat itu masih mengarah ke rumah Chris. Ronald terus mencari-cari objek untuk cuci mata, dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Ronald menemukan sesuatu yang sangat indah dan kemudian mengambil bangku untuk menikmatinya. Stretch. 1, 2, 3, and stretch. Hot yoga. Kemudian di rumah, Chris sudah berada di dalam posisi terikat di kursi roda dengan kondisi yang tak berdaya. Di sini akhirnya kita tahu jika niat Sky dari awal adalah untuk menguasai seluruh harta milik Chris.
Sky meminta semua kata sandi, kode keamanan, dan nama ibu kandung untuk mengakses rekening bank milik Chris. Chris di sana mencoba untuk bungkam. Namun Sky memaksanya dengan... Okay. Kembali kepada Ronald yang masih belum puas melihat keindahan. Ia pun kembali mencari wanita lain hingga tanpa sengaja ia mengarahkan teleskop ke arah rumah Chris. Dan saat di zoom, Ronald melihat Sky berada di sana. Ronald pun kaget melihat Sky berada di sana karena sekarang Sky adalah orang yang sangat dicari oleh polisi. Dan di rumah, Sky sedang duduk sambil tersenyum melihat laptopnya. Sky sangat senang karena baru saja bisa mengakses rekening milik Chris. Setelah selesai memindahkan semua uang di rekening Chris, Sky pun melanjutkan aksinya. Sekarang Sky meminta Chris menelpon banker untuk segera melikuidasikan sahamnya dan mendanai perusahaan barunya yang diberi nama Skyco. Saat Sky mencoba melepaskan ikatan Chris, tiba-tiba saja... Like this. Naughty girl. Setelah menusuk Chris, kemudian Sky memperlihatkan video Willow anaknya yang saat itu sedang bermain di taman dekat rumahnya. Itu adalah bentuk ancaman Sky jika selama ini ia juga telah mengawasi dan memperhatikan keluarganya. Sky kemudian mencabut semua kabel yang berhubungan dengan komunikasi. Sky juga mendokumentasikan perabotan di seluruh rumah. Sky bermaksud untuk menjual semua aset Chris bersama dengan isi rumahnya. Lalu Sky pun keluar untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Di sisi lain, Ronald sudah berada di halaman rumah Chris untuk mencari Sky. Di sana Chris melihat Ronald lewat layar monitornya. Dan dari luar rumah, Ronald memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah. Namun aktivitas itu diketahui oleh Sky lewat aplikasi CCTV yang tersambung ke dalam ponsel Chris. Setelah berhasil masuk, Ronald bukannya langsung menolong Chris. Ia malah bersikap acuh dan tak peduli sedikit pun. Ronald ternyata bersedia menolong Chris jika... I know. Mystery solved. Hey, wait. Yeah, tell me your story. Call the police before. Money. Money. You want money? Yeah. Okay, well, that was too fucking easy, so now I want 200 grand. And it's yours. It certainly is. Okay. Kemudian saat Ronald sedang membuka ikatan Chris, tiba-tiba saja Sky pulang dan Ronald pun... What's that? Forget the tape. Call the police. No, first, me. Hey! 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 Stay back. Hey, Ronald. Oh, Ronald! Please let me go. Sementara itu, Chris berusaha meloloskan diri dan berhasil keluar dari rumah. Chris berhasil menemukan sebuah ski dan segera kabur dari tempat itu, namun tiba-tiba... Untung saja Chris ditemukan oleh seorang pria yang kebetulan sedang melintas di situ dan segera menolongnya. Di mobil, Chris meminta untuk segera menelpon 911. Namun saat Chris sedang memberitahukan alamatnya, tiba-tiba saja... Car, I'm heading. Yeah, wait. Wait. All right, it's ringing. Okay. Yeah. Hello, police emergency.
Chris hanya terdiam saat pria itu membawa masuk ke rumahnya. Pria itu ternyata adalah ayah tiri Sky yang diajak untuk melakukan aksi perampokan itu. Kemudian Sky menghampiri Chris yang sedang terdiam. Di sana Chris bertanya, kenapa Sky belum juga menghabisi dirinya? Sky pun menjawab jika masih ada uang senilai $4 juta yang tersimpan di brankas Bank Amerika yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari milik Chris. Sky dan ayah tirinya pun langsung beraksi. Nice dream. But that's all it is. Did you really think I didn't know? Di saat yang bersamaan, masuklah sebuah mobil berwarna putih di halaman rumah. Ternyata itu adalah mobil Jamie yang datang bersama Willow, putri mereka. Saat Jamie masuk ke dalam rumah, ia merasa heran karena rumah terlihat sangat berantakan dan ada bekas bercak darah di lantai. Merasa ada yang tidak beres, Jamie pun segera memanggil Willow yang berada di kamar untuk segera kembali. Willow said, "Come here right now." Willow. Yeah, put my daughter down, please. Okay, the mother. I'm sorry, you are... I'm Sky. Chris's nurse. Are you going to get Chris or you want me to call the police? He's right. Kemudian Sky dan ayah tirinya pergi ke bank untuk segera mencairkan uang senilai $4 juta. Sementara itu di dalam ruangan, Chris melihat ventilasi dan menemukan sebuah ide untuk keluar dari ruangan itu. Okay, baby. We're gonna play a fun game, okay? No. It's the panel next to the door. You remember the code? Remember, once you're outside, go to the deck in front of the house. Sementara itu, Sky dan ayah tirinya yang berada di bank masih mencoba membuka brankas milik Chris. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka pun berhasil dan ternyata isinya... Your thumbprint, Mr. Decker? Oh, of course. Hope it won't be too painful. Made my hands cold from the cast. Excellent. Yeah. Shall we go inside? Yeah. Okay. I'll be outside. Jamie yang tahu jika di brankas itu tidak ada uangnya, langsung memanggil Willow yang sudah sampai di ujung lorong ventilasi dan langsung berlari untuk membuka pintu utama. Di perjalanan pulang, Sky dan ayah tirinya mengetahui jika Willow sudah keluar dari ventilasi. Untungnya saat Sky sampai, Willow sudah masuk kembali ke dalam rumah dan segera membebaskan kedua orang tuanya. Ayah tiri Sky menyuruh Sky untuk segera menghabisi Chris dan segera mencari Jamie untuk mengambil uang senilai $4 juta itu. Sedangkan dirinya menyusuri setiap sudut ruangan dan tiba-tiba saja... Where's Jamie? Shoot him. He cut me. Where's Jamie? Shoot him. Saat Sky sedang bengong, Chris langsung mengambil kapak dan... What are you waiting for? I said shoot him! Namun Sky seperti zombie yang gak ada matinya. Dengan tubuh yang terluka, Sky masih terus memburu Chris. Di tempat persembunyian, Chris membunyikan musik dengan sangat keras dan mematikan lampu rumahnya. Chris memantau pergerakan Sky dengan infrared yang dihasilkan dari CCTV. Di sana Sky terlihat sangat bingung dan Chris akhirnya membalikan keadaan di dalam rumahnya sampai... Time to kiss and make up? Saat Sky akan mengayunkan kapak, tiba-tiba saja... Ternyata Willow yang menembak Sky sekaligus menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya dari mimpi buruk yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya polisi pun datang. Di akhir hidupnya, Sky mencoba mengucapkan sesuatu dengan mengungkapkan identitas aslinya. Dia berkata jika nama aslinya adalah... My real name
Dan film pun selesai.